Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, videonya ini dibuat dengan general reading ya, energi banyak orang, energi umum. Jadi teman-teman kalau mau personal gratis, ikutin aja labnya. Oke, hari ini udah deh, kita kumpul bareng aja ya, gretong-gretongan, kita senang-senang biar happy dan jauh dari energi negatif. Oke, teman-teman semuanya. Oke, doain ya, mudah-mudahan pembacaannya bagus. Di Chariot. Beberapa dari teman-teman di sini ya, aku lihat nih mungkin ada banyak ya, akan ada banyak mungkin di bulan-bulan ini ya, sudah ada kabar dari mungkin pimpinan gitu ya atas kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, atau perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dari satu job ke job yang lain, tapi jobnya lebih naik lagi, lebih enak lagi ya dari pekerjaan yang sebelumnya teman-teman duduki atau pegang ya di sana. Dan nanti gitu ya, mungkin di bulan-bulan November ini atau di bulan Desember ini teman-teman tuh baru mau diajukan gitu ya, baru akan diplanningkan gitu, dipilih sama bosnya untuk direkrut mungkin jadi karyawan yang terbaik, ataupun jadi mungkin karyawan spesial ya. Kadang-kadang kan ada ya di kantor tuh kayak gitu. Jadi siapa yang paling rajin, datangnya lebih awal, akan jadi karyawan teladan. Itu ada lagi gitu ya, piagamnya dengan door prize dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Terus ada juga yang mungkin pinter dalam mengerjakan pekerjaannya, bukan jobnya dia, tapi bisa ngerjain semua job teman-temannya gitu ya. Mungkin kalau lagi teman-temannya lagi nggak ada masuk gitu ya, dia handle, terus dia mampu nanganin gitu, terus dapatlah dia apa namanya, pemilihan ini gitu ya, kamu ini teman-teman, salah satu dari yang diinginkan, yang mungkin juga jadi doa-doanya teman-teman ini terkabulkan. Dan beberapa teman-teman mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan ya, semoga di November ini sudah bisa masukin apa ya, lamaran gitu ya, terus sudah mungkin melalui media sosial atau melalui langsung ya, surat menyurat gitu, ada kabar dalam waktu dekat ini ya. Semoga teman-teman dilancarkan yang belum mendapatkan sesuai dengan keinginannya dan harapannya, tapi sebentar lagi akan dapat hal tersebut ya. Kalau aku lihat di sini kayak gitu. Aku ngelihat teman-teman ini sekarang sudah mulai seimbang antara energi kekanak-kanakannya dengan energi dewasa. Mungkin kekanak-kanakannya saat bersama dengan teman-teman yang sefrekuensi, terus nanti bisa jadi orang yang bijaksana dengan orang-orang yang sedang curhat ya, ataupun dengan pasangan yang mungkin kamu adalah sosok yang paling punya banyak skill termasuk dalam memberikan saran untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna bagi orang lain. Oke, hati-hati di sini ada seseorang, ini mungkin juga temanmu atau seseorang yang kamu kenal, bukan teman ya, tapi pernah kamu kenal, atau memang dia bisa jadi mantan. Ini hati-hati ya guys ya. Mungkin dari beberapa orang aja kali, nggak semua bisa resonate ya, tidak semua orang punya energi yang sama. Kalau aku tarik dari satu Seven of Swords di sini ya,
Orang yang pernah menyakiti kamu guys, ya, kamu bakal ngeliat tuh dia bakal datengin kamu gitu, untuk minta tolong, gitu ya. Untuk minta bantuan, mungkin dia ngerasa sudah tidak ada lagi jalan ya yang buat, dia lalui dan dia mungkin keinget sama kamu dan mungkin masih bisa dimanipulasi kamu ya. Jadi pikirannya seperti itu sehingga dia kayak satu rencana yang aku rasa ini akan gagal sih kalau aku lihat ya, karena di sini ada The Chariot dengan Seven of Swords yang artinya bahwa si dia, seseorang ini gitu ya, tidak dapat melancarkan aksinya. Ya sudah pasti kamu sudah pintar karena udah pernah pengalaman kan, dan pengalaman itu kamu jadikan bekal, pada akhirnya kamu ya nggak bisa dipatahin oleh siapapun. Dan aku lihat di sini kamu juga kuat ya, kuat artinya di sini bukan karena kamu punya seseorang, tapi memang secara udah dewasa, udah ngerti ya gitu, jalan baik, jalan buruk, yang salah, yang benar, udah paham. Jadi udah pasti aku lihat dia bakal kayak malu gitu loh, gengsi ya. Nanti setelahnya itu, setelah minta tolong sama kamu terus ada penolakan, akhirnya dia kayak bikin, kalau ini masih ini ya teman-teman, kamu masih berteman di akun media sosial ataupun di eh, chat gitu ya, dan kamu bisa melihat story atau di Instagram ya tentang dia setelah dia mau minta bantuan terus ditolak sama kamu, terus dia kayak berlaga, ya intinya memanipulasi orang banyak lah termasuk kamu untuk mengobati perasaan malu dia terhadap kamu. Ini ditujukan buat kamu sebetulnya ya guys. Jadi seakan-akan dia itu orang mampu tapi sudah terlanjur ya meminta sesuatu dari kamu atau berbuat sesuatu yang kurang baik ke kamu, sehingga dengan cara eh, memperlihatkan kelebihannya ini untuk mengobati rasa malunya sama kamu. Oke, ada apa lagi ke depan? Ada Four of Pentacles. Oke, keuangan kamu stabil, pengen beli barang ya? Pengen beli sesuatu kah kamu? Di sini jangan dititipin uangnya ya, kalau dititipin susah loh kamu minta lagi. Kalau kamu punya orang tua, kamu punya pasangan, uangnya jangan dititipin. Kalau ada apa-apa tuh kamu susah nanti loh. Kamu mau beli sesuatu yang berharga buat diri kamu ya, buat menunjang karir nih, buat mensupport lah, artinya kamu punya hobi atau punya sesuatu yang jadi impian kamu tuh akan kayak sulit, bukan bukan nggak bakal kebeli ya, tapi kayak lama banget gitu loh. Ya, karena dia sendiri yang nyimpen, ketitipan uang itu, ngerasa itu miliknya dia gitu ya. Itu merasa itu punyanya dia. Jadi dia tuh sayang untuk mengeluarkan uang yang kamu titipkan. Tapi memang agak alot ya. Namun dari beberapa, permintaan kamu pasti semua akan terwujud. Cuman agak susah kalau ada titipan, maksudnya kamu menitipkan sesuatu kepada orang tua atau kakak atau adik atau siapapun yang kamu percayai lah gitu. Artinya kalau kamu memang udah nggak sanggup pegang uang karena boros atau karena takut ya, nggak tahan kalau lihat sesuatu yang bagus, yang menarik terus kamu beli, jadi kamu tuh nggak bisa nyimpen gitu, terus kamu titipin, wah itu lebih bahaya lagi. Mendingan gini, kalau kamu pingin ya pastikan loh kamu benar-benar membeli itu untuk hal-hal yang berguna dan itu bakal menunjang karir kamu atau untuk menutupin rasa kesedihan kamu atau apalah, belilah sesuatu itu ya. Kalau kamu merasa boros, kamu nggak perlu buka m-banking ya, terus kamu nggak perlu buka ATM gitu ya, jadi kamu nggak perlu ada apa ya, mengisi gitu ya, seperti penggunaan ATM atau penggunaan banking biar kamu tuh aman gitu. Tapi kalau ada apa-apa kamu repot ya, karena kamu harus perginya di jam-jam kerja gitu supaya kamu bisa ngambil, dan itu juga sangat sangat bikin kamu gak nyaman juga ya. Artinya gini, ya sebisa mungkin lah kamu harus bisa menghandle ya kebiasaan kamu berbelanja ya, ataupun jangan sedikit-sedikit merasa punya uang banyak gitu, jadi nggak betah lihat kamu punya uang dikit-dikit pengen belanja, dikit-dikit pengen beli barang. Pastiin aja, tapi
aku melihatnya kamu bakal dapet sih apa yang kamu pengen ini gitu ya. Dan aku merasa juga seseorang di orang yang pernah kamu bantu ini ada orang yang akan membayar hutangnya, mengembalikan pinjaman kepada kamu, atau seseorang ini pernah kamu tolong dulu ya, atau dia ini kayak pingin ngasih imbalan sama kamu. Atau kebalikannya guys, kamu sudah mencapai target ya simpanannya, tapi kamu nggak sanggup untuk ngeluarin si uang ini ya, karena mungkin ada seseorang yang akan datang ke kamu, atau mungkin kamu mengingat seseorang yang pernah membantu kamu, dan kamu pingin ngasih ke orang itu, kamu pingin memberikan sesuatu ke orang itu. Jadi di sini kayak rada sayang juga, karena yang mau dibelikan sama kamu ini adalah sesuatu yang berharga, dan kepinginnya bisa dikenang gitu sama dia, tapi kamu sayang. Kamu sayang mau beliin dia ya kado ulang tahun kah, atau kamu mau kasih keluarga kamu hadiah, cuman kamu sayang ya untuk ngeluarinnya. Oke, ada vibe of sword. Oke, hati-hati ya guys ya. Nih kamu juga, aku banyak ranjau nih kalau udah ada sword gini nih. Jangan berdebat dengan siapapun ya dalam waktu dekat ini. Mungkin ada orang yang bikin rese, entah itu dari media sosial, dari uploadan kamu, ataupun cara berpikir kamu ya. Jangan terlalu kamu pakai indera perasa kamu ya, ataupun jangan baperan lah gitu ya. Aku ngerasa di sini orang-orang yang deket sama kamu ini ngerasa banyak cemburu sama kamu ya. Di sini kamu kayak mulai terpengaruh dengan beberapa orang yang mungkin dia keluarga kamu sih, atau mungkin juga orang yang pernah dekat sama kamu. Orang ini ada nyenggol-nyenggol kamu, entah mungkin karena bermaksud menceritakan pengalaman kamu ke orang lain, atau bermaksud mau apa ya, kayak kamu tuh sebagai contoh, tapi kamu di sini kayak nggak terima. Ini hati-hati ya guys ya, soalnya memang eh kamu juga masih gampang terbawa emosi, gampang kesal gitu sama orang. Jadi aku rasa nanti kalau mengalami hal ini ya, sebaiknya teman-teman langsung ingat ya, sebaik teman-teman langsung ingat memberikan sesuatu. Ini bukannya membuat teman-teman ini jadi boros, jadi kebiasaan, tapi orang ini teman-teman, dia bisa punya kemampuan merusak nama baik kamu. Jadi sebelum itu atau memang udah terjadi ya, kamu harus membalas dengan kebaikan. Misal belikan aja sesuatu yang kamu suka, atau kamu tahulah orang yang nggak suka sama kamu ini, atau orang yang deket sama kamu ini kesukaannya apa, beliin deh. Ya rajin aja beliin, tapi kamu jaga jarak ya di sini. Jangan terlalu banyak komunikasi sama dia gitu. Buat apa sih aku bilang seperti ini? Supaya pada saat kamu nanti kenapa-kenapa, itu tuh nggak bakal kena. Misalkan dia mengirim sesuatu yang nggak baik, menceritakan kamu tentang sesuatu yang busuk di luar pengetahuan kamu, di belakang kamu, itu tuh nanti nggak akan ngenain diri kamu. Itu bakal dirasain, bakal dialami sama orang-orang yang berusaha untuk ngejatuhin kamu. Jadi kamu udah punya penghalang ya, dari sedekah lah intinya gitu ya. Jadi pelindung kamu. Pokoknya jangan males deh gitu, jangan males deh sisihin uang sehari 2.000 gitu, 5.000 ya untuk bersedekah lah. Karena hal tersebut tuh bisa melindungi kamu dari hal-hal negatif, terutama di media sosial, atau orang-orang yang deket sama kamu ini biasanya banyak ya dari mereka ini yang cemburu buta karena keberhasilan, atau dilihatnya tuh kamu tuh melebihi dia. Entah kenapa kamu di sini punya aura yang memukau ya. Ini ada auranya dari si Cancer udah pasti ya. Dia fisik atau mimik wajahnya terkenal ganteng, cakep ya. Dan juga mungkin ada Aquarius yang terkenal kuat, kalem, tapi mungkin suka cengengesnya ini yang paling nggak disenengin sama orang deketnya ini. Jadi kalau lagi ngomong serius dia udah tersinggung ya, sedangkan kamu mungkin bercandaan aja bawaannya, dia nggak suka. Atau kamu apa ya, sering banget pakai kata-kata kasar kamu, dia sakit hati ya, dia sakit hati nih. Dan Capricorn,
udah ngerti dong kayak mana kekuatannya. Udah pasti tahu seperti apa. Jadi ya dia ngiri ya, dia ngiri mungkin kamu sudah punya secara pandang mata dia hidupnya udah stabil, enak gitu ya, serba gampang, serba mudah lah, mau ngapain aja tuh kayak dipandang dia tuh kamu mudah banget ngedapetinnya. Terus punya banyak orang yang deket sama kamu, banyak memuji atau banyak yang baik, ya dia iri sekali itu, iri sekali dia sama kamu. Atau mungkin kamu di sini seorang yang memiliki kelebihan khusus ya. Artinya mungkin dari beberapa teman-teman ini memang punya keahlian yang sudah dari lahir itu dititipkan, sesuatu yang bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Tapi kalau aku lihat di Five of Swords di sini, ya mungkin ada seseorang yang baik hati atau polos, atau mungkin tanda-tandanya ada laler, kupu-kupu, cicak. Ya kamu mungkin awalnya tenang-tenang aja, belakangan kok sering jengkel ya, sering kesel di batin, ada apa ya. Nah energi ini kadang-kadang datang itu dimana eh, indera perasa kamu itu menangkap kamu ini lagi sedang akan dibuat sesuatu oleh seseorang ini. Jadi kamu udah nangkep gitu ya, hati kamu udah ngerasain, ini kenapa ya panas hati, kenapa jengkel banget, kenapa kesel banget, ada apa ya, kamu udah ngerti tuh. Nah seseorang yang pernah dekat dan mempunyai perasaan tidak suka ini sedang melakukan satu cara, entah dia mendoakan kamu atau membacakan sesuatu ya untuk kamu mengalami banyak kegagalan, bahkan dijauhi oleh orang lain karena sikap atau perilaku kamu kepada orang. Kalau kamu sering marah-marah, curigaan, negatif thinking ke orang lain, mereka seneng, dia seneng. Akhirnya apa? Jadi perbincangan, jadi omongan, dan kamu dibongkar-bongkar habis. Ya padahal kamu seperti itu apa adanya gitu ya. Apa adanya. Tapi yang aku lihat di sini kamu nggak akan kenapa-napa. Ya, kenapa aku bilang gitu nih, banyak pelindung kamu. Artinya mungkin ini juga kamu banyak membantu orang ya, atau mungkin ibadah kamu yang bagus jadi pelindung buat diri kamu ya dari orang-orang yang berusaha jahat sama kamu. Ada Eight of Cups, banyak orang yang udah kamu cut off dan kamu lebih senang menyendiri, seneng banget, berasa bahagia, berasa ngerasain angin sejuk, angin segar, melihat keindahan alam. Kayak dulu tuh nggak sadar ya, ternyata langit tuh indah, ternyata sendiri itu enak gitu ya, kamu nggak nyadar. Terus nanti kamu belakangan ini ya banyak orang-orang yang rese udah kamu cut off semua, dan kamu di sini seperti seseorang yang tumbuh kuat, tumbuh bijaksana, dan tidak takut dengan hal apapun, bahkan menyukai kesendirian. Bukan berarti kamu ini introvert ya, bukan berarti kamu ini punya salah, tapi kesendirian kamu ini membawa kebahagiaan buat kamu, membawa ketenangan ya, terutama buat batin dan pikiran kamu, dan mengurangi untuk berbuat yang tidak baik kepada sesama, bahkan mungkin juga dengan orang tua kamu seneng gitu loh, maksudnya tidak tidak mengganggu atau tidak terganggu oleh mereka. Atau barangkali teman-teman semua ini selain cut off juga akan berpindah tempat ya, berpindah tempat tinggal atau tempat usaha yang mengharuskan teman-teman juga pindah rumah atau ya ngekos gitu atau gimana ya. Itu yang akan teman-teman alami. Beberapa mungkin akan resonate dengan pembacaan ini. Dan aku lihat di sini teman-teman, jangankan kamu ya, jangankan kita sebagai manusia, kita cari kedamaian, ketenangan ya, makanya kita nggak mau punya urusan dengan siapapun, dengan orang lain, selalu berbuat baik. Kenapa kita bersedekah ya? Karena kita ingin dapat perlindungan dari semesta. Kenapa kita berzikir ya? Kita ingin dapat perlindungan ya dari alam raya ini, dan membangkitkan mungkin kekuatan di dalam batin kita dengan berdoa ya. Dan apalagi juga termasuk roh ya, para makhluk astral itu juga sama, mereka mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari tempat yang sepi, yang nggak ada manusianya. Kalau ada manusia mereka marah, mereka merasa terusik, terganggu, nggak aman. Sama seperti halnya kita gitu ya, kita butuh sesuatu yang
ya damai, sejahtera, enak kan sendiri, tapi justru bertambah kuat dengan sendiri. Kita bisa ngomong dari hati, ya. Ada pertanyaan yang jawab pikiran, lama-lama pinter gitu kan. Kalau kita ngomong sama orang lain, oh belum tentu aman, besok udah bocor, yang nggak sebenarnya jadi jadi yang sesuatu nggak pernah kamu lakukan, akhirnya udah kayak ada di tabloid, ada di koran, ada di media sosial. Kamu orang yang seperti A, B, C, D, padahal kamu nggak pernah menceritakan hal tersebut atau nggak tahu kalau kamu ternyata seperti itu ya. Ada saja yang terjadi di dunia luar yang merasa tersaingi oleh kamu, merasa cemburu, sakit hati, dan entahlah ya, mungkin energi ini didatangkan karena kamu punya aura yang cukup baik. Ini juga aura dari Pisces ya. Pisces tahu sendiri, peka banget dari hatinya, peka banget pikirannya kalau udah ada sesuatu yang nggak baik yang bakal dirasakan, yang bakal dialami dalam waktu dekat. Dan kamu juga jadi orang yang tegas kepada siapapun, dan kamu kritis. Di sini kamu juga nggak mudah lagi terombang-ambing, nggak mudah lagi dirayu, nggak mudah lagi untuk dihianati orang lain. Bahkan mungkin kamu yang sekarang bisa membuat perhitungan sama mereka. Jadi kekuatan kamu sudah sempurna saat ini, walaupun masih mempelajari sedikit demi sedikit, tapi sudah bisa menghandle diri sendiri dari hal-hal yang kurang baik. Oke, kita cari lagi seperti apa ya? Seperti apa masa depan seseorang yang kamu cintai saat ini? Ada The Chariot, dia nggak bisa melupakan kamu. Ini kalau dia ninggalin kamu ya, karena di sini aku rasa juga sepertinya sama-sama The Chariot di sini. Kamu berfokus pada karir kamu ya, nggak ngurusin yang lain dulu deh. Udah biarin aja gitu ya. Kamu fokus pada diri sendiri ya, menggapai berkah yang sudah terlihat, yang sudah terasa dalam batin, kamu gapai dengan hati yang bahagia, dan sudah perasaan galau itu udah hilang sedikit demi sedikit, udah bisa terhandle ya, udah bisa terhandle di sini. Seseorang yang kamu cintai mungkin sudah kamu tinggal pergi, atau saat ini aku bilang yang udah tinggal pergi dulu ya. Oke. Di sini dia nggak fokus, teman-teman. Dia punya masalah di dalam kehidupannya dia. Dia akan sering caper sama kamu. Coba ntar lihat aja deh, pasti dia bakal caper, entah itu melalui media sosial atau apa ya, kepingin memperlihatkan bahwa lihat dong, aku bisa kok tanpa kamu. Nah, padahal dia di sini nggak bisa fokus, selalu kepoin kamu. Iya dong, masih kepoin kamu, udah jadi banyak perubahan, lebih hebat dari sebelumnya. Dan dia nggak pernah bisa bergerak maju, guys. Sikapnya mesti kayak banyak salah gitu, karena dia nggak pernah belajar dari pengalamannya. Pada akhirnya dia sering banget ngelihat kamu lagi, kepoin kamu lagi, dia selalu nyontek. Apa sih sekarang pencapaian kamu, dia nyontek. Apa sih sekarang yang sedang kamu dapetin, ya apa aja yang ya dia korek-korek lah intinya gitu. Kalau dia nggak tahu gitu soal kamu, memblok akun media sosial, dan juga mungkin gak punya nomor kontak udah kamu hapus, jangan salah ya, dia akan selalu melacak dan akan ada tahu, dia pasti akan ketemu. Ini back of earth loh. Earth itu energinya si Virgo, Taurus, dan Capricorn, ngerti kan? Ngeri lah orang-orang ini, tahu kan kalau dia udah suka, kalau dia tidak suka, apa yang akan dilakukan ya? Kalau dia penasaran, karena di sini masih ada perasaan sama kamu, nggak fokus kerjanya. Orang yang kamu sayangin ini meninggalkan kamu, dia nggak dapat ketenangan hidup, nggak dapat kebaikan dalam pekerjaannya, banyak masalah. Dan di sini dia seperti anak-anak, jadi banyak orang yang mungkin nggak mempercayai ucapan dia, karena omongannya ini kadang nggak nyambung gitu sama apa yang didebatkan.
Nah, banyak orang yang pergi ninggalin dia ya. Ada Ace of Air, seseorang yang kamu cintai dan kamu tinggal pergi, dia masih punya perasaan sayang sama kamu. Terus aja dia tuh berhayal dan selalu merasakan cinta ke kamu tiap hari, bahkan pada saat kalau dia lagi mengalami kangen gitu ya, dia kayak melayang-layang seakan-akan tuh kayak bisa nangkep bayangan kamu menghalu sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Dan orang ini masih gede loh sayangnya sama kamu, masih gede. Ada As of Water juga. Wow. Ya, aku rasa memang orang ini belum 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 bisa move on dan belum bisa melupakan kamu. Disimpan di hati kamu tuh bagaikan mutiara, kamu tuh bagaikan sesuatu yang istimewa buat dia. Entah karena apa ya, jadinya seperti itu, dia meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Yang jelas semua atas kesalahannya dia. Dia merenung, dia sadari apa yang terjadi di antara kamu sama dia ini atas kesalahannya dia. Dia ambil poinnya itu atas langkah yang dia ambil, makanya dia ngerasain hal yang seperti ini ya. Kalian berpisah, ini untuk khusus yang berpisah ya. Dan ada Egg of Fire, kangen, kecarian dia, kangen kamu, dia butuh kehangatan, dia butuh penerangan, hidupnya gelap, hidupnya banyak masalah, rindu sama kamu, menginginkan sebuah ya dia kangen lah dengan keindahan yang pernah dia rasakan waktu bersama dengan kamu. Jadi hidupnya benar-benar dibuat nggak tenang. Seseorang yang udah meninggalkan kamu. Lalu kalau kamu sudah menikah, ya kalau kamu sudah menikah dan masih dengan orang ini kan ya, apa yang terjadi pada dia ke depannya? Dia ada permasalahan di dalam pekerjaannya, dia kurang fokus di pekerjaannya nih. Kenapa sih dia sering terburu-burunya di sini? Dia merasa kayak dia loh orang yang sangat berjasa buat kamu, dia loh orang yang diunggulkan gitu ya, sehingga dia itu punya energi yang selalu melankolis, dikit-dikit sedih, dikit-dikit ya keluar air mata, mengadu, mengeluh karena capek kerja, capek gitu menciptakan karya baru tapi belum ada orang yang menghargai ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi sering bersedih ya, pasangan kamu ini sering bersedih, sering sering ngeluh gitu. Ntar kamu denger dia kayak sering nggak puas dengan penghasilan atau pendapatan atau pencapaian yang dapat dari usahanya dia. Dan kamu pasti akan kebingungan ya, karena nggak bisa dinasehatin, nggak bisa diomongin ya, dia hanya perlu pelukan. Jadi kalau udah di chariot muncul itu dia nggak bisa fokus karena terburu-buru, maka salah satu jalannya adalah dipeluk, dielus, bilang sabar ya, sabar. Tapi kalau udah nggak mau jangan, nggak boleh kayak gitu ya guys ya. Di sini ada fake of earth. Artinya seseorang yang berdampingan sama kamu ini nanti akan patuh sama kamu. Dia akan ngikutin sedikit demi sedikit sih. Nggak langsung berubah total, tapi dia akan banyak mengikuti apa yang jadi ucapan kamu, atau bisa jadi kamu memerintahkan sesuatu, nanti pikiran dia, hati dia akan sedikit demi sedikit berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Di sini aku lihatnya dia akan lebih mendengarkan apa yang kamu bicarakan dan dia akan sayang sama kamu ke depannya. Ada As of Water, dia akan sayang ke depannya sama kamu. Bertambah lagi cintanya sama kamu. Cuman gak diungkapin ya, tapi nanti akan ada yang namanya momen dimana nanti dia mungkin malu-malu kucing ya, ataupun emang gengsian orangnya karena selama ini dia selalu merasa bisa, selalu merasa benar, selalu merasa unggul dari kamu. Dia gengsi nih, tetapi nanti dia akan bicara kok kalau dia ini tidak bisa berjauhan atau menjauh dari kamu. Kalau dia pernah berbuat kesalahan, bukan berarti dia hebat gitu ya, dia bisa meninggalkan kamu, dia bisa melakukan itu berkali-kali, tapi dia akan demi sedikit berhasil
berubah menjadi orang yang baik dan lebih ngedengerin omongan kamu, dan dia akan lebih segala sesuatunya itu nanti apa-apa buat kamu, apa-apa demi kamu gitu ya. Dia akan percaya sama kamu di sini mungkin sampai 1000% gitu. Walaupun ada angkuhnya, masih angkuh dan gengsinya itu nomor satu. Ya, ini ada energi dari Capricorn soalnya, Taurus, Virgo dan Leo ya. Leo, Aries dan Sagittarius agak gengsi. Tapi kalau udah bucin, wow, kamu gak bakal dibiarin buat ninggalin dia. Pasti bakal nangis aja kalau dia perempuan. Dan selalu ditanyain, kamu sayang nggak, kamu cinta nggak, kamu nggak nganggap aku apa. Kalau yang lain mungkin nggak ya, apalagi mungkin kamu berdampingan dengan Aquarius, Gemini atau Libra, mungkin yang penting kamu kasih perhatian, materi ya, selengkapnya kamu bisa bersenang-senang, tapi itu pun tidak boleh melewati batas ya. Yang jelas dia nggak akan mengusik kamu kok ya. Kamu bisa menikmati kebahagiaannya tanpa diikut campuri oleh seorang air sign ya. Dia memang seperti itu. Oke, bertambah kuat ke depannya kamu, dan dia bertambah tidak bisa lepas dari kamu. Kita lihat lagi kita lihat ini energi dari zodiak apa, dan energi dari inisial siapa. Ada Sagittarius, ada Taurus, Aries, Leo, Merkuri. Merkuri itu Gemini ya, sama Sagittarius. Capricorn, ada Cancer, Scorpio. Padahal tadi nggak ada ya, dia muncul. Air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Lalu satu lagi fire sign, Aries, Sagittarius, dan Leo. Oke, ini energi yang paling besar aku rasa dari fire sign ya, yang ingin menguasai dunia. Tapi masih belum bisa karena ada Capricorn ya. Atau ada elemen dari elemen air ya. Pasti harus ini lagi, harus bertarung lagi. Di setiap elemen zodiak itu ada keunggulan ya masing-masing zodiak. Jadi jangan merasa paling baik, merasa paling unggul, itu hanya kebetulan saja. Kalau teman-teman juga dari satu Gemini dengan Gemini yang lain berbeda, dari Capricorn yang satu ke Capricorn yang lain berbeda, dari Leo yang satu dengan Leo yang lain berbeda, karena satu kelahiran itu campuran dari beberapa zodiak ya, dan itu akan terlihat di metrik metrik kelahiran kita ya. Jadi kalau kamu Cancer, belum tentu teman kamu yang Cancer itu serupa sama kamu. Bisa jadi dia punya Mars, punya Merkuri di Capricorn atau di Libra, itu udah beda lagi. Oke? Dan jangan merasa paling unggul. Kalau ada yang menyombongkan atas zodiak, jangan ya teman-teman. Belum tentu itu 100% dia seperti apa yang kita lihat di perzodiakan. Kalau weton gimana? Ya weton juga kebanyakan gitu ya. Kalau aku lihat banyak sih yang mengarah kepada satu weton yang paling hebat gitu ya. Dengan weton satu ada yang tersingkirkan, kayak merasa unggul, itu juga nggak baik. Padahal orang yang di weton yang tidak diunggulkan justru itu loh pemegangnya, pemegang tahta tertinggi, tapi nggak pernah ada yang komplain, karena itu tuh ibaratnya kayak air sign ya. Air sign itu kalau udah kayak ada orang yang mengaku-ngaku suhu, atau ya dia mengakui dirinya banyak kelebihan, mereka tuh paling diem loh, nggak akan ngasih omongan yang pedes, nggak akan menyinggung, karena mereka sendiri ngerasa oh ya biarin aja, itu maunya nggak apa-apa, yang penting kenyataannya kita masih bisa seimbang atau masih bisa ngebalap. Jadi nggak pernah memperlihatkan di kalimatnya untuk nyombongin diri ya. Kalau lihat dari VT atau video-video konten kreator, pasti banyaknya dari elemen earth sign. Bener nggak?
Earth sign sama apa sih elemen water sign. Itu ya paling paling nomor satu loh. Yang selalu mengunggul. Oke, teman-teman semuanya, semua ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Pada weton juga seperti itu. Dan semua itu ya nggak mungkin ya Tuhan ciptakan kita sama. Pasti ada bedanya buat kita belajar dari satu orang ke orang yang lain. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.